Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah kita sampai di penghujung tutorial kita. Kita masuk di tutorial yang ke-8. Ini adalah bagian terakhir, di mana di dalam bahasan ini kita akan membahas tentang negara dan konstitusi, serta otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik, good government. Rekan-rekan mahasiswa, dimanapun saudara berada, tetap semangat untuk terus belajar. Minggu ini adalah tutorial kita di pendidikan kewarganegaraan dan kita memasuki sesi yang terakhir. Pada tutorial sesi ke-8 ini akan dibahas tentang konsep negara dan konstitusi serta otonomi daerah dalam mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bersama saya Rahayu EPD. Rekan-rekan akan banyak membahas tentang hakikat negara, asal mula negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian dan hakikat konstitusi, fungsi konstitusi, konsep otonomi daerah, dan konsep pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk rumusan capaian pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep-konsep negara, konstitusi Indonesia, dan mampu menjelaskan konsep otonomi daerah dan good government. Secara lebih luas kita akan membahas materi ini. Kita mulai. Untuk tujuan pembelajaran ini sendiri, saudara diharapkan memahami konsep-konsep terkait dengan pengertian, hakikat, dan ruang lingkup negara. Selanjutnya, ruang lingkup konstitusi, memaknai hubungan negara dan konstitusi, model-model negara dan konstitusi, pengertian otonomi daerah, good government, dan saudara diharapkan bisa menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dan diakhiri dengan menjelaskan hambatan-hambatan yang mungkin bisa ada dan upaya pencegahan korupsi dan perwujudan cita-cita nasional. Kita mulai dengan pengertian negara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Selanjutnya adalah negara merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Namun, saudara perlu ketahui bahwa ada beberapa syarat berdirinya sebuah negara. Salah satu di antaranya adalah diakui oleh negara lain. Oke, untuk pengertian negara ada 3 unsur yang utama dalam pembentukan sebuah negara. Negara pasti ada pemerintahan yang berdaulat, ada rakyat yang menghuninya, dan tentunya ada wilayah yang dihuninya. Maksud saya wilayah yang ditempatinya. Selanjutnya ada hakikat negara. Negara ini adalah dalam satu ini Kailan memberikan definisi bahwa negara adalah sebagai suatu persekutuan hidup bersama dari masyarakat yang memiliki kekuasaan politik mengatur hubungan-hubungan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu di suatu wilayah tertentu. Sudah perlu ketahui bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana ada tujuan negara Indonesia. Selanjutnya, untuk teori asal muasal negara
Ada teori kedaulatan Tuhan, ada teori perjanjian. Ada teori ini, di teori kedaulatan Tuhan ini, teori ketuhanan ini, teori ini mengungkapkan bahwa terjadinya negara ini atas dasar kehendak Allah, Tuhan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang terjadi karena kehendak Tuhan, oleh karena itu siapapun yang menjalankan pemerintahan merupakan wakil Tuhan di bumi. Ini konsep-konsep pemerintahan. Selanjutnya ada teori perjanjian. Kehidupan manusia digambarkan sebagai suatu yang kacau dan diperlukan kesepakatan atau perjanjian satu dengan yang lainnya untuk menjaga dan melindungi kepentingan dirinya dari ancaman dan gangguan. Saudara sekalian, bisa dilihat kemungkinan dari sejarah teori berdirinya sebuah negara. Selanjutnya, tujuan negara. Ketika kita lihat tujuan negara ini adalah salah satunya adalah membangun kondisi masyarakat yang stabil, memajukan kesejahteraan umum, menjamin keamanan masyarakat, memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Di Indonesia gitu, ada beberapa tujuan negara yang perlu saudara pahami di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam usaha perdamaian dunia. Oke. Selanjutnya fungsi negara. Fungsi negara diantaranya adalah menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan keadilan, makanya ada kesamaan di depan hukum, mengupayakan kesejahteraan, makanya ada pasal 33 di sana ada. Selanjutnya ada melaksanakan fungsi pertahanan keamanan untuk mengantisipasi serangan dari luar. Di sana ada sistem keamanan rakyat semesta dan ada undang-undang tentang pertahanan negara dan ada pasal yang membicarakan terkait dengan bela negara. Saudara sekalian, kita masuk ke konstitusi. Konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Ini tentunya di dalam konstitusi sebuah negara akan tercantum semuanya terkait dengan fungsi negara. Ada 10 fungsi konstitusi, di antaranya adalah menentukan batas kekuasaan organ negara. Di dalam kita di Indonesia kita mengenal ada trias politika. Di sana ada pembagian kekuasaan, meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang lainnya saudara bisa mempelajarinya. Saudara sekalian dimanapun saudara berada, kita masuk ke sesi selanjutnya adalah good government. Good and clean government. Dalam hal ini bahasan pertama adalah konsep otonomi daerah. Konsep otonomi daerah muncul karena tuntutan masyarakat tentang perlunya manajemen pemerintahan yang baru, mengingat pemerintahan yang sentralistik dianggap memiliki banyak kekurangan. Tentunya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah, hal ini bisa diatasi. Otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat di daerah. Daerah yang satu dengan daerah yang lain tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda. Pengertian otonomi daerah, saudara bisa lihat di beberapa referensi. Salah satu di antaranya adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat di daerahnya. Oke, selanjutnya ada landasan hukum otonomi daerah. Ini ada di dalam pasal 18, 18A dan 18B. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
dan ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Selanjutnya kita bisa lihat juga ada TAP MPR Nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Terakhir ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, ada prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman di daerah. Makanya setiap daerah akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya ada asas otonomi daerah, asas umum dan asas khusus. Ada asas khusus, ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembaharuan. Sementara asas umum ada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, profesional, efisien, efektif, dan tentunya asas-asas ini harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Kita masuk ke good government, good and clean government. Istilah ini, good government ini dimaknai sebagai tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik. Secara konseptual, istilah yang baik di dalam pengertian good government mengacu pada beberapa kriteria. Yang pertama, yang baik mengacu pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan. Yang kedua, good government di sini adalah yang baik juga mengacu pada aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk pencapaian tujuan-tujuan lembaga negara dalam hal ini. Prinsip-prinsip good government diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat, adanya penegakan hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Ini semua merupakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik tentunya akan menjadikan partisipasi masyarakat itu lebih ditonjolkan, penegakan hukum dengan adil, seadil-adilnya, transparansi semua hal, responsif dalam segala permasalahan yang muncul, keluhan-keluhan masyarakat dan sebagainya. Tentunya, saudara sekalian, kita masuk ke kejahatan korupsi dalam perspektif good government seperti apa? Korupsi menjadi kejahatan yang paling serius di Indonesia. Beberapa pejabat negara, masyarakat mungkin, usaha dan sebagainya sempat tertangkap tangan melakukan korupsi. Maka korupsi menjadi kejahatan yang paling serius di Indonesia. Dalam perspektif good government, kejahatan korupsi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam good government tadi. Salah satu mungkinan saudara bisa melihat lagi asas-asas dan syarat-syarat pemerintahan good government. Sama halnya dengan good government, terdapat beberapa strategi di dalam mewujudkan clean government yang menjadi ukuran untuk menilai bersih tidaknya sebuah tata kelola pemerintahan. Terutama negara ini harus bersih dari kejahatan korupsi. Saudara sekalian, strategi untuk mewujudkan clean government dan upaya untuk mengatasi korupsi di dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada integrasi pendidikan anti korupsi.
Ini mungkin salah satu upaya bahwa kita harus mengajarkan integrasi pendidikan anti korupsi di dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salah satu tokoh Ajumardi Ajra mengemukakan ada setidaknya 3 strategi mengatasi korupsi. Satu, dia menyampaikan bahwa merubah kebijakan yang mendorong orang atau memberikan kesempatan bagi terjadinya korupsi. Dari perkataan Ajumardi Ajra ini mengemukakan ada setidaknya 3 strategi mengatasi korupsi. Satu diantaranya merubah kebijakan yang mendorong orang atau memberikan kesempatan bagi terjadinya korupsi. Menata kembali struktur penggajian dan insentif material lainnya yang berlaku pada lembaga-lembaga administrasi, terutama di birokrasi dan instansi-instansi politik. Selanjutnya ada mereformasi lembaga-lembaga hukum untuk menciptakan penegakan hukum, law enforcement, dan memperkuat rule of law. Hukum adalah panglima. Saudara sekalian, di dalam tutorial ini akhirnya saya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya berharap saudara tetap semangat karena saudaralah yang memiliki masa depan. Saudaralah yang terus belajar, saudaralah yang berhak memiliki masa depan. Terima kasih, saya Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.